Halo adik-adik, apa kabar? Selamat berjumpa lagi adik-adik dalam pendalaman iman kita adik-adik. Nah adik-adik, pada pertemuan kita kali ini adik-adik, kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu yang judulnya Esau menjual hak kesulungannya adik-adik. Nah nanti seperti apa tema yang akan kita dalami bersama-sama. Untuk itu adik-adik, pertama-tama mari sebelum kita memulai kegiatan kita adik-adik, kita menyiapkan hati untuk berdoa. Adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan bimbingan-Mu sepanjang perjalanan hidup kami, khususnya bagi adik-adik sekalian. Sekarang kami akan memulai kegiatan kami selanjutnya. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau selalu mengutus Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami semua, sehingga apa yang akan kami berikan, apa yang akan kami tampilkan, mampu memberikan manfaat baru bagi adik-adik sekalian. Sehingga dengan tema pada hari ini, semoga di tengah keluarga maupun masyarakat, adik-adik sekalian selalu meneladani sikap Esau dan juga mampu menjadi orang yang baik di tengah keluarga maupun masyarakat. Doa ini kami sampaikan kepada mulia pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci adik-adik diambil dari kitab Kejadian bab 25 ayat 19 sampai dengan 34. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah."
Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, tadi kita baru saja mendengarkan sebuah kisah, yaitu kisah tentang Esau dan Yakub, adik-adik. Dan dalam kisah tadi, di mana Esau itu dia meminta hak kesulungannya itu kepada ayahnya. Nah, adik-adik, namun waktu itu justru ayah dari Esau itu mengatakan bahwa bukankah nanti suatu saat atau umurnya dari sang ayah itu kan tidak lama lagi, dan pastinya hak-hak mereka sebagai anak tentunya dengan sendirinya adik-adik akan diberikan kepada mereka. Nah, adik-adik, demikian juga di dalam kehidupan kalian. Adik-adik pastinya juga punya saudara, kan adik-adik? Pasti punya kakak atau punya adik, ya. Atau mungkin kalian tidak punya kakak atau tidak punya adik atau anak tunggal. Tapi meskipun demikian, orang tua itu pastinya adik-adik sudah memikirkan masa depan kalian. Baik itu akan menyekolahkan kalian adik-adik, atau mereka akan berpikir supaya anak saya ini bisa menjadi orang yang baik ke depannya. Tentunya orang tua pasti memikirkan itu adik-adik. Nah, adik-adik, kalian di rumah mestinya bersyukur adik-adik bahwa orang tua selalu menjaga kalian. Orang tua selalu melihat kehidupan kalian. Mereka selalu memperhatikan apa yang kalian butuhkan. Misalnya adik-adik, kalian sekolah. Itu adalah salah satu bentuk perhatian dari orang tua kepada kalian adik-adik. Misalnya kalian sekolah sampai tinggi adik-adik, sampai dengan kuliah adik-adik. Itu tentunya biayanya tidak sedikit adik-adik. Kalau kita sudah sampai kuliah, itu biayanya cukup mahal adik-adik. Nah, itulah perjuangan orang tua. Bagaimana orang tua itu berusaha agar anak-anaknya itu kelak bertumbuh menjadi orang yang baik, orang yang bisa bertanggung jawab, baik untuk keluarga, juga untuk masyarakat, maupun juga untuk negara. Nah, pesan untuk kalian adik-adik, bahwa kalian di rumah dengan saudara-saudara, hendaknya kalian harus saling solid adik-adik, harus saling akur, saling berdamai, jangan suka berantem. Pasti di rumah tuh ada yang suka berkelahi dengan kakaknya, atau ada yang tidak pernah mau mengalah, selalu menang sendiri. Nah, kalau sikap-sikap itu yang masih kalian tanamkan dalam kehidupan kalian, itu nantinya akan mempengaruhi kehidupan kalian di dalam keluarga. Kasihan adik-adik kalau misalnya dalam keluarga kalian itu tidak ada yang akur, selalu bertengkar, ada yang tidak mengalah, berkelahi. Bagaimana adik-adik? Untuk itu, dalam pesan kitab suci, kita dituntut adik-adik, kita diajak untuk percaya pada kebaikan Tuhan yang hadir dalam keluarga, yaitu lewat orang tua, lewat kakak atau lewat adik, karena mereka adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga demikian adik-adik. Adik-adik, marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah di surga.
bagi gereja. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas kehadiran gereja di tengah umat, dan juga kehadiran para pelayan yang selalu setia dan tekun melayani umat-umatmu. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau selalu mencurahkan rahmat dan berkat kepada mereka, sehingga dengan pelayanan mereka, umat semakin teguh dan semakin mengimani Engkau, dan semakin setia dalam melayani Engkau lewat sesama yang ada di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi adik-adik sekalian yang mengikuti kegiatan ini, ya Allah Bapa di surga, kami mohon kepadamu, semoga dengan tema yang kami tampilkan pada hari ini, adik-adik sekalian dalam kehidupan keluarga mereka sebagai satu saudara, mereka saling berbagi satu sama lain dan juga saling mendukung satu sama lain dalam setiap perjalanan hidup mereka, baik di tengah keluarga maupun masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kehadiran orang tua di tengah keluarga masing-masing. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau selalu mengutus Roh Kudus-Mu dan berkat-Mu bagi para orang tua, sehingga mereka selalu setia dan tekun dalam mendampingi adik-adik sekalian, sehingga mereka pun semakin setia dalam melayani Engkau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pendamping yang memberikan kegiatan ini, ya Allah Bapa di surga, kami mohon kepadamu, semoga Engkau selalu setia mengutus Roh Kudus-Mu untuk memberikan kekuatan dan ketabahan bagi para pendamping sekalian, sehingga mereka mampu melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Berkat dulu. Adik-adik, marilah kita mengakhiri rangkaian kegiatan pada hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala penyertaan dan bimbingan-Mu sepanjang kegiatan yang kami laksanakan pada hari ini. Kami mohon kepadamu, semoga apa yang kami sampaikan, semoga adik-adik dapat menangkapinya dengan baik dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Khususnya mengenai tokoh Esau pada hari ini, semoga di tengah keluarga mereka masing-masing, adik-adik saling berbagi satu sama lain sebagai satu saudara. Doa ini kami panjatkan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah kegiatan kita, pendalaman iman kita pada pertemuan kali ini. Dan adik-adik, sampai jumpa dalam kegiatan kita selanjutnya. Dan jangan lupa adik-adik untuk selalu like, komen di dalam channel kami ini. Bye-bye adik-adik, selamat berjumpa lagi dalam pertemuan kita selanjutnya. Kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu yang judulnya Esau menjual hak kesulungannya adik-adik. Nah, nanti seperti apa tema yang akan kita dalangi bersama.